saya tidak hadir dalam polemik ini dengan tangan kosong. Saya melakukan riset seperti yang sudah saya sampaikan, saya melakukan pendekatan sejarahnya. Ada banyak data-data saya yang juga belum saya keluarkan. Terus kaitan ini Mas ke Roy Suryo yang kemarin menyatakan bahwa sampai itu saya ingin katakan itu Roy Suryo ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan loh bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting, itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26 sementara saya posting tanggal 1 April? Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu Pak. Jadi terus gimana Mas yang mau sampai lakukan kalau ke Roy Suryo ini Mas? Enggak, saya mau bilang Pak Roy Suryo ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu. Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, "Oke Mas Dian ya, saya pegang. Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi," katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, direkam sama orang. Malamnya dia bilang, "Saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi." Ini kan omongan apa ini begini, kayak anak kecil. Jadi dia lebih baik fokus sama persoalannya itu, jangan mengkait-kaitkan saya dengan persoalan yang sedang dia hadapi. Saya pertanggungjawabkan perbuatan saya, dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Persoalan siapa benar, siapa salah, nanti kita diuji nanti. Akan ada aparat penegak hukum, ada pengadilan ke depan. Terus menghadapi laporan ini gimana Mas? Laporan mana? Laporan kepada sampean ini. Kalau saya nggak akan menanggapi apa-apa sepanjang belum ada permintaan klarifikasi oleh pihak Bareskrim. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya anggap laporan itu tidak ada sepanjang saya belum diminta keterangan oleh Bareskrim. Tapi apabila saya diminta keterangan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya akan hadiri. Sebenarnya kan begini Pak, perlu menjadi catatan juga bahwa saya tidak hadir dalam polemik ini dengan tangan kosong. Saya melakukan riset seperti yang sudah saya sampaikan, saya melakukan pendekatan sejarahnya. Ada banyak data-data saya yang juga belum saya keluarkan. Nanti pada waktunya saya akan keluarkan data-data itu. Misalnya seperti contoh kemarin, ada satu hal yang ingin sekali saya bantah sebenarnya. Kalau melihat dari setidaknya dua orang yang mempermasalahkan ini. Contoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tipa. Roy
Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu 99,9% itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo. Lalu Dr. Tipa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi, itu adalah Pak Dumatno mungkin siapa yang dia sebut. Tetapi Pak, saya kemarin ini saya dari Semarang menemui teman saya yang kebetulan orang tuanya itu juga lulusan UGM. Memang bukan seangkatan dari Pak Jokowi, tapi ada di dalam buku alumni. Beliau ceritakan kepada saya bahwa buku alumni ini diberikan oleh kampus pada tahun 1989. Dicetaknya pada tahun 1988, Pak. Ya, buku yang akan diberikan ke saya ini. Itu saya akan minta untuk diuji forensik. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumatno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977, yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun. Itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi. Jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini. Orang-orang yang maksud saya secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik, tidak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan itu adalah foto Pak Dumatno Budi Utomo, itu pasti gugur. Orang Pak Budi Utomo baru umur 10 tahun pada saat itu. Itu aja saya ingin katakan. Tapi saya ingin jadi catatan juga, Pak Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya.